Tokyo. Oke. Seorang bule terharu matanya berkaca-kaca karena kebaikan orang Indonesia di Jepang. Video ini dibagikan oleh pemilik akun TikTok Pak De Jepang. Seorang turis bule bernama Bella berada di pinggir jalan Kyoto sedang memegang kardus bertuliskan memohon tumpangan. Dia kehabisan ongkos untuk membayar bus. Bella hanya punya uang terbatas karena harus balik ke negaranya esok hari dan harus menginap di Tokyo menuju New Zealand. Tak ada satupun yang mau memberi tumpangan. Sampai akhirnya Pak D lewat melintas. Hatinya terketuk untuk membantu karena melihat tulisan di kardus itu. Dia pun menepikan mobilnya dan mempersilahkan Bella masuk memberinya tumpangan sampai ke Tokyo. Pak D mengatakan bukan saya yang baik, tapi karena Allah yang sudah mengatur pertemuan ini, hingga hati saya tergerak untuk membantunya. Mereka pun bergegas berangkat. Hingga akhirnya sampai di Tokyo. Bule bernama Bella itu pun tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak D karena sudah baik dan tulus memberi tumpangan. Wajahnya tampak bahagia, bercampur sedih dan terharu, dan matanya berkaca-kaca menahan tangis. Tidak percaya ternyata dirinya yang menunggu memohon tumpangan ditolong orang baik yang berasal dari Indonesia. Pak De pun mengantarkan bule itu sampai mendapatkan bus untuk keberangkatan selanjutnya menuju bandara. Di tengah-tengah warga pekerja India yang meresahkan di Jepang yang menjadi isu nasional di sana, seorang WNI Indonesia justru menjadi sorotan dan diliput media Jepang. ヒジャブをかぶる彼女は昨年の夏にインドネシアから日本にやってきた特定技能実習生です。屈託のない笑顔と Media itu menuliskan, seorang pekerja magang datang dari Indonesia musim lalu membawa senyum riang dan kebaikan di panti lansia Jepang. Wanita asal Indonesia itu menjadi sorotan karena dia merawat dengan sepenuh hati. Seperti merawat orang tua sendiri atau neneknya sendiri, tulis media Jepang itu. Yang menjadi perhatian media Jepang adalah ketika wanita asal Indonesia itu menyanyikan lagu Kasih Ibu Sepanjang Masa yang membuat para lansia terharu. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Walau tidak mengerti artinya, tapi mereka merasa ada pesan moral dari lagu Indonesia yang dinyanyikan itu. Media Jepang itu pun terharu, ada orang baik yang mau tulus merawat lansia di Jepang, di saat tidak ada lagi yang mau merawat mereka. Seorang WNI pekerja di Jepang membuat polisi Jepang terharu karena kejujurannya. Jepang terkenal dengan budaya pekerja keras dan jujur. Setiap yang jatuh di jalan dan tinggal di suatu tempat tidak akan hilang. Itulah yang diterapkan pekerja Indonesia di sana, harus jujur dan menyesuaikan diri dengan negara orang. Pemilik akun TikTok Galanggia ini menemukan sebuah kunci mobil terjatuh saat berjalan. Dia pun menelepon polisi dan mungkin saja kunci itu sangat dicari-cari oleh pemiliknya. Akhirnya bisa berbuat baik juga nih di Jepang. Jadi ceritanya, aku dan temenku nemuin kunci yang gak tahu ini kunci motor atau kunci apa. Dan ada kunci rumahnya juga yang dicantelin bareng kunci motornya. Karena bingung juga nih punya siapa, jadi kita langsung kasih ke pos polisi terdekat. Dan budaya di Jepang itu, ketika menemukan sesuatu yang hilang, kita bakal diminta nomor telepon supaya orang yang hilang barang ini bisa berterima kasih kepada kita. Tapi waktu aku diminta nomor telepon, aku bilang gak apa-apa pak, gak usah he. Terus polisinya yang ngewakilin bilang terima kasih dan ojigi ke aku. Dan yang menarik, kalau nemu dompet di Jepang terus ada uang di dalamnya, dan kalau kamu ngasih ke polisi, kamu bisa dapat 25% dari orang yang kehilangan. Lumayan gak nih? Kalau kalian nemu dompet di Jepang, kira-kira bakal diapain nih? Segitu aja dulu, semoga bermanfaat dan sampai nanti lagi. Seorang WNI di Jepang disorot karena memberikan tempat duduk pada lansia Jepang saat di kereta. Dia mendapati seorang nenek Jepang yang berdiri. WNI itu pun mempersilahkan tempat duduknya untuk ditempati kepada nenek Jepang itu. Ayo,